Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan selamat berakhir pekan untuk kawan-kawan. Untuk kawan-kawan yang tidak ada kegiatan, selamat berlibur. Untuk kawan-kawan yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Iman di Ngawi. Mas Iman itu menceritakan tentang satu kejadian yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000. Dan pada waktu itu, Mas Iman ceritanya pada suatu malam. Mas Iman itu kan bekerja sebagai seorang karyawan di salah satu warung bakso. Kok Mas Iman? Bukan Mas Iman ya, temannya, ini namanya Mas Uton. Itu bekerja di warung bakso tersebut. Nah, Mas Iman sering nongkrong di tempat tersebut. Sering ngobrol-ngobrol lah, kenal pun dari situ ya. Nah, Mas Uton sendiri ini punya latar belakang yang lumayan cukup kelam. Dia itu kayak mantan seorang preman begitulah. Memang masih muda, cuman dulu hobinya tuh begitu ya. Berantem ya, minum dan sebagainya lah. Tahun-tahun 90-an begitu ya. Kenakalan remaja di tahun 90. Nah, jadi kenal di situ. Mas Uton tuh orangnya tipe yang tenang, bukan yang gimana-gimana, yang belagu atau apa gitu ya. Cuman Mas Iman itu dengar kisahnya Mas Uton itu dari teman-temannya, sesama karyawan itu tadi, tukang bakso, karyawan bakso yang punya warung bakso tersebut juga temannya si Mas Uton gitu ya. Dan ya mendengar cerita itu, wih ternyata ini orang kalem kayak gini, ternyata bukan orang sembarangan, punya pengalaman yang kayak gitulah. Sampai akhirnya pada suatu hari nih ceritanya, Mas Iman itu kan udah punya pacar, sebut saja namanya Mbak Yati. Nah, Mbak Yati kesayangannya Mas Iman ini pada suatu saat sikapnya itu mulai berubah, dan dari situ udah mulai ada kabar-kabar nggak enak itu masuk. Man, Yati itu demenan lagi, selingkuh maksudnya tuh begitu. Hah? Masa sih? Iya beneran, aku kemarin terbakar kan, langsung Mas Iman menyala gitu dan asem gitu ya pokoknya. Tapi dia nggak bisa marah ke Yati karena memang nggak ada bukti gitu ya. Mau gimana gitu ya. Ya tapi udah terlanjur marah waktu itu. Gak ada bukti, aku juga nggak lihat, katanya si ini. Wah, aku mau samperin aja deh ke sana. Disamperinlah si Mbak Yati tadi ke rumahnya. Dengan kondisi yang marah seperti itu, Mbak Yatinya, kamu kenapa sih Man, kok serem banget mukanya? Si Mas Imannya sendiri, ya orang lagi marah gitu kan, gimana sih? Pengen menunjukkan kalau dia lagi marah, tapi tetap tenang gitu ya, bukan yang wah begitu tuh, enggak. Dari situ akhirnya ngomong, aku dengar sesuatu dari orang katanya. Dengar apa? Sesuatu apa? Kata si Mbak Yati. Aku dengar katanya kamu kemarin itu jalan sama seseorang, cuman berdua katanya. Oh itu Mas itu temanku. Nah bilangnya begitu. Berarti bener yang kemarin itu kamu jalan itu, kata orang itu, kata temanku itu ada yang melihat gitu ya. Itu bener. Iya bener Mas, cuman itu temanku Mas, aku nggak ada hubungan apa-apa kok sama dia. Ya biasa begitu ya. Dan oh temen ya, siapa namanya? Ditanya, kamu nggak usah tahu gitu. Ya berusaha melindungi lah gitu kan. Dan akhirnya sudah Mas Iman ya hari itu ribut lah, tapi ributnya tuh ribut pelan, bukannya yang jambak-jambakan kayak gitu, enggak. Mas Iman pun pulang masih dengan api yang membara gitu ya ke sana. Ngelewatin rumputnya jadi kering. Itu pikirannya Mas Iman sendiri. Ngelewatin pohon warunya daunnya jadi rontok begitu ya. Itu saking marahnya. Nah, sampailah di rumah pun ya pikiran jadi nggak karuan, terbakar api cemburu. Nah, akhirnya sudah, dia pun berpikir siapa ya kira-kira ya si cowok itu tuh siapa ya. Yati itu enggak, si temanku itu yang ngelihat juga nggak kenal, aku juga nggak tahu siapa. Kalau memang teman, kenapa nggak ngenalin, kenapa nggak ngomong siapa namanya? Kalau memang teman ya aku nggak apa-apa, pikir Mas Iman. Kalau nggak mau ngomong begitu artinya bener
teman bukan sekedar teman. Ya pikirannya kan jadi begitu ya, lompat-lompat kemana-mana. Dan makin terbakar api cemburu. Akhirnya ya sudah, Mas Iman pun cari cara, ini gimana caranya nih, aku tahu siapa yang nganterin si Yati itu. Aku harus melakukan mata-mata. Cuman masalahnya mata-matain Yati di kampungnya, di rumahnya. Ya aku mau di mana nongkrongnya? Di depan tetangganya di situ. Ya ndak enak, nanti malah ketahuan aku lagi mata-matain. Itu nggak keren. Terus di mana ya kira-kira ya? Dipikirlah, dicarilah di mana ya tempat yang kira-kira netral. Kita itu bisa ngumpet di situ. Aku bisa ngawasin Yati itu pulangnya sama siapa sih? Soalnya belakangan Yati itu kalau misal bekerja pulangnya malam itu ndak mau dijemput sama Mas Iman. Alasannya itu, aku nggak enak ngerepotin kamu terus, Man, kata si Mbak Yatinya. Oh, pantes saja gitu ya. Belakangan sebulan ini nggak mau dijemput. Biasanya itu dijemput sama si Mas Iman kalau misal pulang malam. Nah, belakangan ini katanya kasihan. Kasihan apanya, orang mau demenan lagi gitu ya. Dipikirlah seperti itu dan akhirnya ketemu satu titik di mana ya, karena sering main ke tempatnya si Mbak Yati itu, Mas Iman kan jadi tahu ada satu tempat di sana yang memang lumayan cukup netral, memang lumayan cukup gelap di situ, bisa buat ngumpet. Tapi Mas Iman sebenarnya secara nyali itu ndak hebat. Dia itu tipe yang penakut, gak pernah berantem orangnya, cuman bisa marah-marah doang. Beraninya cuman sama Mbak Yati lah katanya begitu. Jadi akhirnya apa? Oh iya kan ada Uton ya gitu ya. Aku manggilnya Mas ya, sorry. Mas Uton itu lebih tua dari Mas Iman. Oh iya ada Mas Uton. Aku minta tolong sama Mas Uton deh ke sana deh. Nah waktu itu akhirnya datanglah ke warung bakso sana dan bilang, Mas Uton, aku mau minta tolong, katanya. Loh, Man, minta tolong apa, Man? Wah, minta tolong temenin aku, Mas, katanya. Temenin apa? Anu, Mas, itu si Yati, katanya. Yati kenapa lagi, gitu kan? Ditanya sama Mas Uton. Ya diceritakanlah, Mas begini-begini, Mas. Dia itu udah gak mau dijemput dan ada temanku katanya ngelihat memang ya dia jalan sama si cowok tadi. Aku tuh pengen tahu, Mas, apakah yang jemput sekarang si cowok itu juga atau memang Yati pulang sendiri, katanya begitu, atau keluarganya yang jemput, soalnya aku jemput ndak mau. Oh begitu, tapi jangan sampai ribut lah, Man, katanya. Oh enggak, Mas, aku cuman mau ngeliat doang siapa gitu, barangkali aku kenal atau apa gitu ya. Soalnya si Yati itu bilangnya itu cuman temen, dia tuh nggak ngaku yang gimana-gimana. Yati sama aku juga belum putus, katanya begitu. Akhirnya sudah, Mas Uton pun menyetujui gitu ya. Malam itu berangkat. Terus kita mau di mana? Mas, kita di sini aja, Mas, gitu. Dan singkat cerita, tibalah di tempat tersebut. Itu adalah sebuah ya kayak kebonan kosong gitu ya, dan nggak berpagar sama sekali. Di depan sana ada rumah-rumah. Nah itu nungguin loh si Mas Iman sama Mas Uton. Tidak dijelaskan secara detail lingkungannya seperti apa, tapi narator membayangkan ya itu di area perkampungan ada satu tanah kosong di situ. Mungkin lumayan cukup tertutup juga daerah itu. Jarang orang, ya mungkin ada orang lewat, tapi nggak serame jalanan utama atau apa gitu. Namanya juga jalanan kampung. Nah si Mas Iman itu masuk ke sana. Nah, di dalam kebun tersebut memang ada satu bangunan, tapi bangunannya itu bukan bangunan utuh, cuman pakai kayu-kayu doang, ada atapnya. Di dalam bangunan tersebut itu ada tumpukan kayak genteng atau batu bata begitu ya. Itu pun cuman tinggal sedikit dan sebagian juga udah mulai berlumut. Nah, si Mas Iman sama Mas Uton itu nunggu di situ. Mas Utonnya ya diem aja. Kita nunggu sampai jam berapa, Man? Aku nggak tahu sih, Mas. Biasanya jam segini itu udah pulang. Mas Utonnya nanya, Man, kenapa nggak tunggu di dekat tempat kerjanya aja gitu kan? Jadi kamu tahu keluarnya bagaimana gitu. Iya ya, Mas ya. Aku nggak kepikiran ke situ. Aku malah mikirnya nunggunya di sini di dekat rumah. Ya sudah, nggak apa-apa, kata Mas Uton. Udah biarin aja, biarin. Akhirnya
beneran tuh ditungguin di sana, mungkin kurang lebih sekitar 15 menit, tidak terlalu lama lah. Lewatlah sepeda motor, dan bener aja, si Mbak Yati itu lagi dibonceng sama sepeda motor tersebut, sama cowok lain. Mas Imannya tuh langsung membara begitu kan, "Mas, bener mas itu mas." Oh udah kayak gitu, si Mas Utonnya yang nenangin, "Udah tenang dulu Ton, tenang dulu. Tenang, udah tenang aja. Terus gimana nih mas, ini gimana nih mas?" "Ya mau kamu gimana gitu ya. Kalau mau ngehajar anak itu ya gampang, tinggal hajar aja. Masalahnya, ini kan kamu di kampung orang. Terus kamu kan udah kenal sama keluarganya Yati." "Iya ya mas ya. Ya ndak enak lah," kata Mas Uton. "Ndak enak lah. Udah. Ditunggu dulu, lagian kalau cuman begitu doang lah, memang bisa teman. Atau mungkin si cowok itu lagi PDKT." "Oh berarti bener oh mas." "Ya bisa dibilang seperti itu. Cuman udahlah kamu sabar dulu aja. Kita cari cara," kata si Mas Uton. "Terus gimana ya mas ya? Itu ditungguin mas. Kita cegat aja kalau lewat ke sini mas." "Janganlah, jangan dulu," katanya begitu. "Jangan dulu, udah biarin aja. Kamu baru melihat seperti itu," kata Mas Uton. "Terus gimana mas?" Nah ditungguin di sana sambil ngobrol-ngobrol, si cowok tadi sepertinya nggak lewat balik ya. Lewatnya itu mungkin jalur ke sana diterusin, jadi nggak lewat ke situ lagi. "Mas kok nggak pulang-pulang ya mas ya? Apa ini ya mas ya? Apa ngobrol di rumah atau gimana ya mas ya?" "Ya nggak tahu," kata si Mas Uton gitu ya. "Bisa jadi memang ngobrol dulu di rumah tuh." "Mas samperin." "Ya nggak enak. Jangan ada keluarganya Yati, malu lah gitu kan." Oh ya wis. Akhirnya ngobrol lah mereka di situ. Dan ini Mas Iman sama Mas Uton akhirnya menyadari sesuatu. Kalau di atas bangunan itu tadi, ini ada sesuatu. Mas Uton yang ngeliat ke atas. "Man, kita pergi dari sini yuk." "Emang kenapa mas? Nggak betah mas atau gimana?" "Ya satu nggak betah gitu ya. Mau kita gelap-gelapan kayak gini nyamuknya banyak," kata si Mas Uton. "Kalau mau ngobrol di sana aja di warung bakso kan enak gitu." "Iya ya mas ya." Akhirnya sudah kan. Jalanlah mereka berdua keluar dari area tersebut. Itu pun celingak-celinguk dulu, baru keluar dari tempat itu dan ngelewatin rumahnya si Mbak Yati. Saat ngelewat ke sana, motor dari si cowok itu ternyata memang masih ada di situ. Jadi nggak keluar jalur lain, memang masih ngobrol. Dan waktu itu udah hampir jam 9 ya. Oh ya berarti memang bener Yati itu mendua. Udahlah terbakar. Si Mas Iman, Mas Utonnya tuh nepuk-nepuk pundaknya terus, "Sabar, man sabar." Akhirnya mereka pun ke tempat warung bakso. Warung bakso ke sana udah malam, lagi rame-ramenya, hampir jam 9 malam gitu ya. Itu lagi rame-ramenya di sana, banyak orang makan. Mas Uton pun ngurusin ya bantuan itu ya, dicariin. "Ton kemana Ton?" "Habis nganterin Iman," gitu ya. "Nganterin Iman kemana?" "Biasalah urusan asmara," kata si Mas Uton. Mas Imannya di luar cengar-cengir, ya dia merasa hatinya tuh ndak enak. Dia pun melipir ke samping. Duduk di sana sendirian gitu ya. Di bawah ada pohon kersen. Duduk di sana dan ada tempat duduk-duduk. Kalau sore itu memang di situ dipakai buat duduk, itu enak, ada lahan kosong. Mas Iman duduk sendirian di sana gelap-gelapan, nyalain rokok sambil terus berpikir, kepas kupus. Asap itu rasa-rasanya keluarnya tuh api, kayak naga, bus lagi panas ya. Dan lagi enak-enaknya berpikiran itu tadi, Mas Iman itu ada yang megang punggungnya, itu nyet, dipikirnya Mas Uton gitu kan. Dari tadi kan nepuk-nepuk terus, cuman kali ini tuh mijitin, kriet. Ya kok dipijitin begini enak gitu kan. Mas Imannya cuman begitu-begitu doang, dan itu lumayan cukup menenangkan. Sampai Mas Iman itu nyium bau. Kok baunya aneh ya, bau amis begini, itu apa sih sebenarnya? Siapa sih yang mijitin? Oh jangan-jangan si Rudin ini yang di belakang yang habis megang-megang telur atau apa, ada bakso telurnya soalnya. Jangan-jangan si Rudin. Nengoklah si Mas Iman, begitu nengok ke belakang, astagfirullahaladzim,
Ya, itu kuntilanak, itu seperti itu. Ada perempuan, bentuknya karena gelap, jadi Mas Iman itu nggak bisa melihat secara detail, tapi mukanya itu ya kayak gitu, putih. Matanya nggak kelihatan intinya, rambutnya tuh kayak nutupin berdiri, dan tangannya tuh mijit-mijit. Mas Imannya langsung lari ke sana, di warung bakso itu masih rame. Langsung masuk ke sana. Ton manggilnya ton doang, bukan manggil Mas karena saking takutnya ini yang lagi makan kan. Jadi loh ini kenapa ribut atau bagaimana? Langsung ditarik Mas Uton kan ke belakang. Kenapa man? Mas, aku habis dipijitin kuntilanak Mas katanya. Gue pijitin kuntilanak di mana katanya? Itu di samping Crescent, di bawah pohon Crescent di situ. Oh ya udah, sudah tenang aja. Minum dulu. Ya, akhirnya ton temenin kata temannya Uton ya, akhirnya ditemenin. Udahlah kamu tenang dulu ya, kamu ini pikirannya lagi nggak tenang man, kamu itu lagi intinya tuh lagi nggak beres. Iya, dan udah malam itu selesai, Mas Iman juga nggak ngapa-ngapain, ya tetap begadang di sana ditemenin sama Mas Uton. Keesokan harinya, lebih tepatnya malam harinya, itu atas omongan dari Mas Uton, man kamu jangan ngapa-ngapain dulu. Nah akhirnya ngikutin sarannya Mas Uton, kalau mau memastikan diikutin yuk dari sana, dari tempat kerjanya si Yati itu katanya. Iya akhirnya apa, berangkatlah, tapi temenin ya Mas. Iya tak temenin, nungguin di seberang jalan di situ. Mas Iman tahu, Mas itu kayaknya motornya deh Mas, yang jemput itu kemarin Mas, sama jaketnya itu sama. Iya, udah perhatiin dulu. Akhirnya apa, beneran si Yati itu keluar dari dari tempat kerjanya keluar. Nah itu si Yati gitu kan. Dan akhirnya apa, sudah dijemputlah. Mbak Yati pun tampak senang bahagia, Mas Imannya yang sebaliknya menderita. Asem tau kayak gini, mending gak putusin aja. Ya kalau kamu memang itu mau diputusin ya diputusin aja, ndak apa-apa. Akhirnya sudah, Ton ikutin Mas Uton, ikutin ya, ikutin tapi jangan ribut ya. Iya enggak ribut. Akhirnya diikutin ke sana, dan Mas Iman itu udah ndak kuat. Yang ngelihat Yati sepertinya kok deket banget ngebonceng si cowok itu. Kenapa ya, ada apa ya gitu, beneran ya kalau mau seperti itu mbok ya aku ditegesin gitu ya, udah dia sama dia tuh bagaimana, jangan bilang itu temannya, jangan bilang itu siapanya. Akhirnya apa, karena Mas Iman gak kuat, dipepet lah motor tadi. Kaget langsung berhenti lah di pinggir jalan. Mas Iman pun mau ribut tapi ditahan sama Uton. Wah udah gembremet banget waktu itu. Dan akhirnya Mbak Yati di situ yang menjelaskan, man sabar, kata si Mbak Yati, sabar, kamu emang nggak kenal, aku belum ngenalin katanya. Mas Imannya tuh udah gembremet, diem aja. Man, ini tuh kakakku katanya begitu. Hah? Saat bilang kakakku. Hah? Kakak gimana? Jangan ngarang. Ini tuh kakakku man, ini kakak pertamaku, dia itu di luar kota. Jadi diasuh sama budeku katanya begitu. Diasuh sama budeku. Mas Utonnya udah ketawa begitu kan. Mas Utonnya ketawa. Makanya jangan suka marah-marah. Gimana Ti? Jelasin katanya begitu kan. Iya ini masku, namanya Mas Hendrik. Dia dari kecil itu diasuh sama budeku. Memang jarang pulang ke sini. Jadi ya kamu juga ndak pernah ketemu. Aku ya memang nggak cerita gitu kan. Ya Mas Hendrik cerita. Iya man, aku kakaknya Yati, kebetulan aku lagi di sini, yuk kangen sama adekku gitu kan. Jadi ya sementara ini tak jemput katanya begitu. Maaf mas. Mas Imannya langsung ini kan, hatinya seneng, tapi di satu sisi itu malu gitu kan. Maaf mas. Aku ya wis enggak apa-apa kata situnya. Udah terus, Ti mau pulang sama Iman apa sama siapa? Ya sama kamu aja Mas gitu kan. Masa sama Iman kan ada temannya ini. Oh iya sudah. Ya udah ya Man ya, kamu udah tahu ya Man ya, enggak usah marah-marah kata si. Akhirnya udah pulanglah si Mbak Yati, Mas Iman sama Mas Uton itu ya cuman ketawa-ketawa doang, yang tadinya marah-marah atau bagaimana
Nah, disitulah Mas Uton itu cerita, Man, kamu tahu ndak, Man? Kemarin saat lagi kita nungguin itu di kebun itu tuh, karena mereka ngelewatin ya, itu di kebun itu, aku itu ngelihat sesuatu, Man. Kenapa aku minta pindah? Lo ngeliat apa, Mas? Itu di atas. Ada yang duduk, katanya begitu. Hah, ada yang duduk apa, Mas? Ada yang kemarin kamu lihat itu loh. Yang mijitin kamu di sebelah itu sih, ya bentuknya tuh seperti itu. Ada perempuan itu nangkring di kayu di atas di sana. Ini apa sih gitu? Alah, yuk kita pindah, yuk kita pindah. Akhirnya ya kita pindah ke sana, dan dari situ Mas Iman kan seneng gitu kan. Wah, lagi berbunga-bunga ngeluarin duit. Beliin Mas Uton rokok, wes apa aja gitu ya malam itu. Cemilan apapun yang ngebosin itu Mas Iman karena lagi berbunga-bunga. Begadanglah mereka. Mas Iman sendiri, dia mungkin karena ya, itu apa namanya, dari kemarin itu udah bisa tidur ya, karena mikirin hal itu, rasanya tuh ngantuk banget. Akhirnya apa, jam 12 malam Mas Iman itu tidur berarti di halaman depannya si warung bakso itu. Warung baksonya lumayan cukup gede ya, dan akhirnya sudah tiduran di sana. Malam hari itu udah selesai kan, yang lain juga teman-temannya Mas Iman pada pulang, termasuk Mas Uton. Mas Uton pun karena dingin dia pun tidur di dalam sana. Mas Iman didiemin di depan warung bakso tersebut. Kalau malam kan lampu dimatikan, udah biarin aja Iman di situ. Akhirnya sudah. Nah, ini Mas Iman sekitar jam 2 bangun. Dia itu bangun kaget gara-gara apa? Mukanya itu dipatokin sama burung. Ada beberapa burung, teplak itu matokin mukanya. Mas Iman kan kaget bangun. Wih, kok banyak burung? Terus burungnya itu pada terbang. Begitu terbang, Mas Iman itu melihat di situ tepat di samping bakso. Ini ada sosok. Sosoknya tuh bongkok. Ya mirip kayak kuntilanak seperti itu. Rambutnya tuh panjang, pakai bajunya ya putih-putih, agak sedikit kotor gitu ya. Dan kondisinya itu begini, ngebungkuk. Mas Iman itu nggak bisa ngapa-ngapain, cuman ya kayak gitu doang ya, sampai akhirnya teriak-teriak. Mas Utonnya pun bangun, teman-temannya bangun. Man, kenapa? Ada apa, Mas? Itu mas aku ngeliat kuntilanak di situ, masih lihat kuntilanak di situ. Ada yang itulah intinya, ada yang ngikutin. Dan akhirnya Man, kamu kayaknya udah 3 kali nih. Dulu pas sama aku di kebun, kayaknya itu bukan dia ada di situ, tapi ngikutin kamu, Man. Yang kedua di samping sana kan kemarin kamu cerita. Ketiga ini, kamu nanya deh, kamu konsultasilah sama orang yang ngerti begitu kan. Akhirnya ada temannya, itu kan di belakang ada anak muda juga ngerti. Dan akhirnya malam itu didatanginlah rumah si pemuda tadi. Ya karena mungkin biasa bergelut dengan hal-hal seperti itu, biasa begadang ya. Kebetulan si pemuda itu masih melek, akhirnya didatengin ke sana. Ada yang ngikutin, katanya begitu kan. Nah, belum ngomong, terus dia langsung ngomong seperti itu. Mas Iman, percaya, aku belum cerita, kok dia udah tahu gitu kan. Nah, dari penjelasan si pemuda itu, sebenarnya itu ngikutinnya, itu dari sana, dari arah kebun yang jauh di situ. Mungkin pas di dekat rumahnya Mbak Yati, saat Mas Uton itu ngelihat amarahnya Mas Iman atau apa, suka, dan kayak mungkin mau memanfaatkan lah seperti itu. Jadi ya dia tertarik dan ya begitulah. Mungkin kalau dari sisi penampakan saat Mas Iman itu kondisinya lagi marah atau apa, dia itu terlihat lebih muda. Ya Mas Uton sendiri nggak ngelihat, waktu di atas itu kan cuma sepintas doang. Terus si Mas Iman sewaktu dia dipijitin di belakang, ya kemungkinan posisi berdirinya itu tegak. Tapi begitu Mas Iman kondisinya lagi bahagia, lagi senang, dalam artian ternyata itu kakaknya Yati, bukan cowok barunya. Itu kan berbunga-bunga, masalah itu udah selesai. Hubungannya sama Yati itu langgeng, bisa berjalan lagi. Nah, dalam kondisi seperti itu, si sosok tadi itu jadi tua, jadi bongkok, kata si orang itu, si pemuda itu. Oh jadi, terus gimana Mas? Ya udah, ini tak bantu, nanti tak pindahin, katanya begitu. Akhirnya dipindahin lah. Bilangnya mindahannya tuh di samping itu, di samping warung bakso yang ada pohon kersen itu, dipindah ke situ.
Ya wes, akhirnya yang pada begadangan di sana itu sering melihat, sering mendengar, kadang seperti mitos-mitos lah. Ada bunyi anak ayam misalkan, terus ada bunyi ayam, ayam betina, macam-macam. Ada yang ngikik sendiri, ngikik gitu ya, sama ada yang kadang suka nangis. Nah, Mas Iman kan nongkrong di sana itu bertahun-tahun gitu ya, lebih dari setahun. Sering mendengar itu tadi, ya nggak cuman Mas Iman, tapi yang lain-lain juga sering mendengar. Tapi memang mereka itu dia itu nggak pernah nyebrang sampai ke warung bakso situ itu enggak. Jadi cerita dari Mas Iman itu aja. Mungkin ceritanya nggak terlalu berat, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semua di akhir pekan ini. Terima kasih banyak Mas Iman atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga tentu saja terima kasih banyak. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih banyak. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga tentu saja terima kasih atas support dan dukungannya apapun itu. Dan ya, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.